Baik, saat ini kami berada di gedung DPRD Kabupaten Indramayu, tepatnya di depan ruang aspirasi, di mana saat ini tengah dilakukan rapat koordinasi dari Komisi 2 dengan pihak Dinas Kesehatan Kabupaten Indramayu menyikapi tentang laporan PLT Dinas Kesehatan Indramayu ke pihak kepolisian yang melaporkan salah satu anggota Komisi 2 berkaitan dengan permasalahan pemberhentian tenaga PTT di lingkungan Dinas Kesehatan Kabupaten Indramayu, di mana salah satu anggota Komisi 2 berinisial AN dilaporkan ke Polres Indramayu berkaitan dengan postingan di medsos yang menyinggung tentang PLT Dinas Kesehatan Kabupaten Indramayu. Untuk lebih jelasnya, mari kita simak liputannya. Pertama berkaitan dengan pelaporan ya. Kalau pelaporan atau melaporkan tentunya itu kan hak setiap orang gitu ya. Hak setiap orang untuk melaporkan apabila merasa dirugikan. Itu hak, kita hargai itu hak untuk melaporkan itu. Yang kedua tentunya ya kami sangat menyesalkan gitu, adanya laporan Pak PLT Kepala Dinas ke kepolisian atas salah satu anggota DPRD di komisi kami, kebetulan di komisi 2, dan juga status beliau sebagai wakil ketua komisi 2. Ini menyesalkan, kami sangat menyesalkan, karena bagaimanapun Dinas Kesehatan itu adalah mitra kerja kami, mitra kerja komisi 2. Jadi kalau saya sih mungkin ya ini mungkin hanya miskomunikasi saja. Ada kesalahpahaman? Iya, ada kesalahpahaman berkaitan dengan rasionalisasi pegawai tidak tetap atau rasionalisasi PTT gitu. Dan memang kita harus akui dari berbagai dinas yang dilakukan rasionalisasi PTT ini, Dinas Kesehatan dan Puskesmas ini paling banyak. Iya, paling banyak dibandingkan dengan dinas-dinas lain. Karena kan tidak hanya dinas kesehatan atau puskesmas, tapi di dinas koperasi juga ada, di dinas lingkungan hidup juga ada yang kena rasionalisasi. Kalau secara kelembagaan pasti terganggu lah. Jangankan kelembagaan antara DPRD dengan Bupati ya, dengan kita dengan Komisi 2 dengan dinas itu juga kan akhirnya kan merasa terganggu kan gitu. Makanya tadi kita sampaikan juga istilahnya pendekatan dari hati ke hati lah gitu kan. Ini kan ternyata kan persoalan komunikasi gitu. Dan memang Pak PLT ini kita juga sudah kenal lama, karena kan beliau dulu di kesehatan kan kepala bidang Kabid, dan selama ini hubungannya baik kan gitu kan, mendampingi kita juga kalau kita misalkan ada kunjungan ke puskesmas mana, Pak dokter ini selalu mendampingi.
Baik, rapat kerja hari ini dengan Dinas Kesehatan, seperti rapat kerja dengan dinas-dinas lain, tentunya kita berkaitan dengan tugas pokok dan fungsi dari dinas ya kita. Ini ada beberapa hal yang kita soroti berkaitan pertama berkaitan dengan public Safety Center PSG 119. PSG 119 yang kalau diintegrasikan itu kan dengan Dokmaru kan gitu kan. Dokmaru dan si Irma Ayu rencananya itu berkaitan dengan kegawat daruratan. Itu kita mohon dioptimalkan dioptimalkan karena Dokmaru itu kan ramai, kemudian gaungnya bagus awalnya saja kan gitu menurut kami, tapi kesini agak menurun, terutama respon terhadap keluhan masyarakat. Kemudian juga berkaitan rapat kerja hari ini kita mengevaluasi berkaitan dengan pelaksanaan vaksin, ya kan, baik vaksin tahap pertama, vaksin tahap kedua, maupun vaksin terhadap anak-anak kita yang usia SD ini. Usia SD ini kan kita sedang melakukan upaya vaksin. Kita minta semua tenaga kesehatan kita kerahkan untuk secepatnya untuk target vaksin itu supaya tercapai kan gitu. Karena dari vaksin 1, vaksin kedua itu kan belum memenuhi target, ya kan, walaupun kita tinggi lah, capaiannya tinggi, tapi targetnya itu kan tidak atau belum tercapai. Kemudian apalagi sekarang ada booster kan, vaksin itu yang kita agendakan hari ini. Kemudian berkaitan dengan puskesmas, pelayanan di puskesmas ini kan kita sering mendapat keluhan nih dari masyarakat, sering mendapat aduan dari masyarakat berkaitan dengan jam pelayanan dokter kan gitu kan. Ini juga kita sampaikan, mohon semua puskesmas yang ada di Kabupaten Indramayu, 49 puskesmas yang ada di Kabupaten Indramayu itu melaksanakan tugasnya sesuai dengan kewajiban yang harus dilaksanakan, ya mohon dilaksanakan. Karena kebetulan sekarang itu semua puskesmas itu kepala puskesmasnya dokter, ya kan, dokter dan dokter gigi. Ini kan padahal kita tenaga dokter kan aslinya kan minim. Berkaitan dengan rekrutmen baru, rekrutmen PTT rekrutmen baru itu kita harapkan kalau memang ada, baik BLUD ya, terutama BLUD, Badan Layanan Umum Daerah itu ya kan, BLUD itu transparan, dan kita juga dikasih tembusan, jadi tidak sembunyi-sembunyi gitu, merekrut tapi secara tersembunyi, artinya secara tersembunyi itu tidak dipublish, tidak diberitahukan ke publik bahwa misalkan puskesmas ini akan merekrut tenaga ini kan, akhirnya harus dipublish. Ini menurut saya belum baca karena baru terima ya, belum baca secara keseluruhan. Tapi saya sudah minta data awalnya diperbaiki dulu karena sumber ininya sumber data yang pastinya Renza ini harus dirombak ya, bukan dirombak, diperbaiki lah. Oh, diperbaiki ya, diperbaiki ini karena antara dua ini kan banyak kan sumber datanya tahun berapa ya, tahun 2018, 2019 ya. Dalam kebutuhan kita kan sudah kasih 2020 pastinya kan, tapi jakannya kan 2021 ya. 2021 seperti apa, kita 2022 harus berubah apa.
Dari hasil evaluasi yang disampaikan oleh Ketua Komisi 2 pada rapat koordinasi antara Komisi 2 dengan mitra kerjanya yakni Dinas Kesehatan Kabupaten Indramayu, beliau sangat menyayangkan adanya pelaporan yang dilakukan oleh PLT Dinas Kesehatan Kabupaten Indramayu terhadap salah satu bagian dari Komisi 2 yakni Wakil Ketua Komisi 2 inisial AN yang dilaporkan oleh PLT Dinas Kesehatan Kabupaten Indramayu terkait dengan penyampaian di media sosial tentang aspirasi dari pegawai tidak tetap yang diberhentikan. Kemudian Ketua Komisi 2 juga meminta kepada Dinas Kesehatan Kabupaten Indramayu agar melakukan kajian ulang atau merevisi rencana kerja Renja 2022 Dinas Kesehatan Kabupaten Indramayu, karena di dalam komponen Renja sendiri ada yang kurang tepat dan perlu dilakukan revisi. Dikatakan pula bahwa rasionalisasi terhadap pegawai tidak tetap khususnya di kalangan Dinas Kesehatan Kabupaten Indramayu, dalam hal ini Puskesmas, mestinya dikaji ulang kembali. Karena saat ini permasalahan pandemi Covid masih belum tuntas, artinya bahwa tenaga kesehatan benar-benar dibutuhkan. Demikian yang dapat kami laporkan, kru yang bertugas, saya Robi dan KR Fokus Pantura dari Gedung DPRD Kabupaten Indramayu.